NV English. With me, Sir Awal. This time kita akan membahas tentang apa itu thesis statement. Ya, jadi thesis statement adalah bagian yang terpenting atau kalimat yang terpenting yang ada di dalam essay Anda. Jadi thesis statement ini menjadi sebuah pengantar bagi examiner bahwa inilah yang akan saya bahas, sehingga sangat penting bagi Anda untuk membuat thesis statement yang singkat, padat, dan jelas. Jadi sekali lagi, thesis statement itu singkat, padat, dan jelas, sehingga examiner akan tahu apa yang akan kita bahas. Selain singkat, padat, dan jelas, dia juga harus menarik. Nah, di video kali ini kita tidak hanya akan memberikan teori, tapi kita akan memberikan latihan. Jadi kita berlatih, ada 3 jenis soal yang akan kita buatkan thesis statement. Ya, so don't go anywhere. Mari kita berlatih bersama sehingga Anda bisa membuat thesis statement yang tidak hanya menarik, tetapi juga singkat, padat, dan jelas. Oke, mari kita berlatih. Oke, sekarang saatnya kita berlatih dengan contoh. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat thesis statement berdasarkan 3 contoh yang telah saya buatkan, ya. Dan menurut pengalaman saya mengajar IELTS di beberapa kali itu, terkadang siswa saya itu memiliki thesis statement yang jauh lebih bagus dari yang saya buat. Dan terkadang siswa saya tidak percaya. Sir, kenapa begitu? Jangan-jangan Anda hanya sekedar menyenangkan hati saya. Saya mengatakan tidak. Saya orang sering berterus terang, dan kalau orang bagus saya katakan bagus, gitu ya. Karena alasannya adalah, pertama, kalau kita berbicara tentang sebuah isu, terkadang seseorang itu atau siswa saya itu memiliki ide yang lebih menarik karena mungkin hasil diskusinya atau hasil bacaannya atau pengalaman hidupnya. Yang kedua, kosakatanya kadang juga lebih bagus. Kenapa? Mungkin saja dia baru membaca atau dia pernah membaca dan menghafal kosakata yang sangat-sangat familiar, yang sangat-sangat fit into the topic. Itu kira-kira. So, sesuatu hal yang biasa, dan saya tidak, dalam kelas saya selalu mengatakan guru itu tidak mesti selalu menjadi yang terbaik, tetapi guru itu adalah orang yang tahu jalannya bagaimana sampai ke suatu tempat, sehingga tugas saya sesungguhnya adalah membimbing Anda untuk sampai di tempat itu. Apakah Anda lebih bagus dari saya? It's much better. Itulah saya kira guru yang berhasil, ya. Dan saya tidak malu mengakui itu di hadapan siswa saya, bahwa thesis statement-nya lebih baik. Nah, mari kita lihat yang contoh yang saya sudah buatkan untuk Anda. Di contoh pertama ini kita lihat bahwa ada statement dan ada question. Ya, kita mulai dari statementnya. In many countries today, insufficient respect is shown to older people. Itu statementnya. Dan ingat, berdasarkan video kita sebelumnya, bahwa tugas pertama kita adalah memparaphrase dari statement ini. Bagaimana cara memparaphrase yang baik? Silahkan nonton video sebelumnya. Saya ulang, tugas kita adalah memparaphrase statement ini. Lalu setelah itu, kita lihat apa setelahnya, ternyata pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? What do you think might be the reasons for this? Oke, berarti thesis statement Anda harus menyebutkan reason. Oke, menyebutkan reason. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai di situ. What problems might this cause in society? Maka thesis statement Anda juga harusnya berisi tentang kira-kira problems yang muncul di society. Jadi thesis statement Anda isinya 2. Berdasarkan soal ini adalah pertama reasons and problems. Oke, ya. Baik, mari kita lihat contoh thesis statement. Di sini Anda bisa memakai in my opinion, I believe, atau this essay will argue. Salah seorang siswa saya pernah bertanya, Sir, saya pernah ditanya dari tempat kursus saya misalnya, tidak usah lagi pakai this essay will argue. Kenapa? Karena itu sudah terlalu sering. Lantas saya mengatakan kepada dia, apakah kata in my opinion dan I believe itu juga tidak sering? Sering juga. Jadi bagi saya sesungguhnya ini bukanlah hal besar yang harus kita pusingkan. Apalagi menurut saya dalam tulisan akademik ada beberapa frase yang memang sering terulang, which is alright. Yang dilarang adalah kalau kita misalnya mengcopy paste
statementnya, yang pertama. Yang kedua, atau kita mengcopy paste jawaban orang lain. And itu bagi saya poinnya, ya. Jadi intinya you can use it. Mari kita coba contohnya. Mari kita coba memakai in my opinion. Ya, in my opinion, poor parental teaching and the excessive use of gadgets are the reasons for this trend, and this will lead to disharmony. Okay? Kita coba pakai I believe. I believe that poor parental teaching and the excessive use of gadgets are the reasons for this trend, and this will lead to disharmony. Or you can use this essay will argue that poor parental teaching and excessive use of gadgets are the reasons for this trend, and this will lead to disharmony. Nah, kira-kira ini adalah tesis statementnya. Jadi di tesis statement ini ada dua. Pertama, poor parental teaching and the excessive use of gadgets itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama. What do you think might be the reasons for this? Okay, you just mention it. You don't need to explain it. You will explain it in your body paragraph. Okay, Anda akan menjelaskan nanti statement Anda di sini itu di body paragraph. Just mention. Okay, hanya sebutkan saja. Kemudian pertanyaan kedua adalah what problems might discuss in society? Ya, what problems might discuss in society? Saya jawab, ya, disharmony. Di situ kan, sir, di situ ada problems. Anda hanya sebut disharmony. Boleh disebut satu saja. Ya, tidak apa-apa. Ada lagi yang bertanya, sir, bagaimana kalau saya tidak menyebutkan disharmony? Saya hanya mengatakan and this essay, atau misalnya dibilang and I will discuss the cases in the that can occur in the society. Dia bilang begitu. Kalau saya sih boleh, tapi sekali lagi lebih bagus kalau Anda sebutkan di awal. Kenapa? Supaya examiner ngerti, tahu bahwa oh ini yang akan dijelaskan di body nantinya. Saya kira seperti itu. Itu pengalaman saya. Anda mau memakai yang lain silakan, tapi saya merekomendasikan hal ini karena ini yang selama ini saya pelajari baik dari buku-buku maupun tempat-tempat kursus saya di tempat-tempat yang memang bersertifikat bagus, ya. Baik. Selanjutnya kita pindah ke contoh kedua. Contoh kedua, kita lihat statementnya. Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Ingat, ada kata measures, seperti yang kita bilang di pertemuan sebelumnya, measures ini bukan ukuran, tetapi tindakan, action, ya. So, other measures are required. Apa perintahnya? Discuss both these views and give your opinion. Jadi, tesis statement Anda berisikan tentang bahwa Anda akan mendiscuss both views dan yang paling penting your own opinion. Itu isi tesis statement Anda. Maka setelah Anda misalnya melakukan paraphrase dari statement yang di atas, maka Anda membuat tesis statement berdasarkan apa yang telah diminta di sini, yaitu discuss both these views and give your opinion. Contoh yang saya buatkan adalah Anda bisa mengatakan this essay or I will discuss both views and argue that building more public sport facilities should be collaborated with developing public awareness on healthy lifestyle and healthy environment. Oke? Kita coba pakai this essay. Anda mengatakan this essay will argue that building more public sport facilities should be collaborated with developing public awareness on health lifestyle and healthy environment. Atau Anda memakai kata I will discuss both views and argue that building more public sport facilities should be collaborated with developing public awareness on healthy lifestyle and healthy environment. Oke? Saya kira itu yang saya bisa berikan contoh pada Anda. Anda boleh membuat contoh yang lain, silahkan, tapi kata kuncinya, ingat, kita diminta discuss both views, dan saya sebutkan, I will discuss both views. Nah, kemudian give your opinion. Saya mengatakan opini saya adalah, sport
sport facilities it's not enough, dia harusnya dikolaborasikan dengan developing public awareness on healthy lifestyle and healthy environment. Jadi kita sudah menjawab perintahnya, yaitu discuss both the views and give your opinion. Itulah thesis statement yang baik. Oke, saatnya kita pindah di soal nomor yang ketiga. Soal yang ketiga ini sesungguhnya adalah soal nomor 2 yang saya rubah formatnya menjadi agree disagree question. Dan pengalaman saya mengajar cara seperti ini itu biasanya membuat siswa saya lebih mudah untuk paham, dan saya berharap Anda juga bisa lebih mudah untuk memahaminya. Mari kita lihat contoh soalnya. Di sini disebutkan, it's argued that the best way to improve public health is by increasing the number of sport facilities. Oke. Ini adalah statementnya. Di bawah statement ada ada instruction di mana thesis statement Anda harusnya berisikan instruction ini. Apa itu? To what extent do you agree or disagree and give your opinion. So in your thesis statement haruslah menunjukkan apakah Anda agree atau disagree. Lalu setelah itu yang tidak kalah pentingnya adalah of course your opinion atau reasons kenapa Anda agree and disagree. Ada pertanyaan dari siswa saya, Pak, bisakah saya tidak mengambil posisi, tidak agree and disagree, bisa dua-duanya? Bisa. Tetapi pertanyaannya adalah, yang mana yang menurut Anda lebih mudah untuk Anda tulis dalam waktu 40 menit? Ingat, ini bukan persoalan yang mana yang paling terbaik menurut kita, tetapi kata kuncinya adalah yang mana yang Anda bisa selesaikan dan argumentasi Anda bagus. Meskipun misalnya Anda disagree, tetapi Anda lebih mahir ketika membuat argumentasi agree, maka saya sarankan Anda agree saja. Sekali lagi, bukan jawaban benar salahnya. Ini lebih kepada apakah Anda sanggup untuk membuat sebuah argumentasi yang baik. Apakah argumentasi Anda bisa backup atau support dengan alasan-alasan yang masuk akal. Di situ kata kuncinya. Jadi bukan berdasarkan ini saya deh. Tapi kalau ini saya, tetapi kemudian Anda tidak bisa jelaskan dengan baik, maka sebaiknya pilih saja yang Anda tidak suka, tapi Anda bisa jelaskan. Saya kira itu kata kuncinya ya. Baik, mari kita lihat. Contoh, ini hanya sekedar contoh. Sekali lagi, your thesis statement could be better. Ini hanya sekedar saya bikin tadi malam, saya perbaiki lagi. Ini, I believe that, atau in my opinion, boleh pakai salah satunya. Kita mulai dari, I believe that building more sports facilities might increase people's health level. However, increasing public awareness on the healthy diet and lifestyle should be the priority. Saya ulang, kita memakai in my opinion. In my opinion, building more sports facilities might increase people's health level. However, increasing public awareness on the healthy diet and lifestyle should be the priority. Jadi dari sini sudah jelas bahwa saya tidak setuju kalau improving public health. Ada kata the best, it means that is the only way. Kata kuncinya ya the best, I mean that's the way. Tidak ada pilihan lain. Maka saya mengatakan tidak setuju. Kenapa? Bagi saya yang lebih prioritas yang harusnya dilakukan adalah building public awareness on healthy diet and lifestyle. Itu. Jadi saya sudah menjawab apakah agree disagree and my opinion. Saya kira itu kata kuncinya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita melihat 3 contoh thesis statement itu, kata kuncinya adalah setelah Anda melakukan paraphrase, lalu kemudian lihat soalnya atau instruksinya. Lalu thesis statement Anda harusnya adalah jawaban dari soal atau instruksi yang ada. Jangan sampai instruksi yang ada atau pertanyaan yang ada itu berbeda dengan thesis statement Anda. Maka jika thesis statement Anda tidak menjawab pertanyaan atau tidak sesuai dengan instruksi, maka sangat-sangat kecil kemungkinan bagi Anda untuk mendapatkan nilai angka 6 ke atas. Dan saya kira itu, dan satu kesalahan terakhir yang saya mau ulang, jangan sekali-sekali menjelaskan ide Anda di thesis statement. All you do just to mention. Ya, semuanya hanya sekedar menyebutkan saja. Jangan dijelaskan. Nantilah dijelaskan di body paragraf. Baik, saya kira ini latihan kita di 3 soal. Kata kuncinya sekali lagi,
Thesis statement haruslah menjawab pertanyaan atau sesuai dengan instruksi yang ada. Demikianlah video kita kali ini. Kita ketemu di minggu yang akan datang, dan sebelum Anda pergi, jangan lupa mengerjakan latihan selanjutnya.